Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sasmita Ladipa, NIM 20417100040 dari Departemen Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya. Proposal penelitian saya di sini berjudul Penerapan Pengembangan Plastik Biodegradable Berbasis Pati sebagai Kantung Pengemas Sayur dan Buah. Yang akan kita bahas di sini yaitu meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Plastik menjadi salah satu pengemas yang paling banyak digunakan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kebutuhan plastik terus meningkat setiap harinya, seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat. Namun, menurut Utami 2014, plastik pada umumnya dibuat dari polimer sintetik yang sulit terdegradasi oleh tanah dan diuraikan oleh mikroorganisme. Membutuhkan waktu ratusan tahun supaya plastik dapat terurai dengan sempurna. Hal ini menyebabkan sampah plastik tersebut menumpuk dan mencemari lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik, mulai dari melakukan pembakaran, daur ulang, dan masih banyak lagi. Upaya lain yang dilakukan dalam permasalahan ini adalah dengan membuat plastik yang ramah lingkungan atau biodegradable. Menurut Koniwanti 2014, plastik biodegradable umumnya terbuat dari bahan baku yang mudah diperbarui. Selain itu, plastik biodegradable juga dapat diurai oleh mikroorganisme dan terdegradasi dalam tanah. Plastik biodegradable atau bioplastik memiliki fungsi yang sama seperti plastik pada umumnya, yaitu sebagai pengemas, tetapi bioplastik memiliki sifat yang ramah lingkungan sehingga dapat hancur secara alami. Bioplastik ini biasanya terbuat dari bahan alami seperti pati, selulosa, dan lemak. Di Indonesia, penggunaan plastik biodegradable sudah mulai diterapkan di beberapa industri termasuk industri pangan. Plastik biodegradable ini dapat diaplikasikan sebagai kantung pengemas, plastik wrap, dan sebagainya. Kantung pengemas ini berfungsi untuk memperpanjang masa simpan dari produk serta melindungi produk ketika berada di suhu penyimpanan yang berbeda. Namun, saat ini kantung pengemas untuk sayuran segar masih menggunakan plastik konvensional yang hanya bersifat sekali pakai sehingga berdampak pada penumpukan sampah. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan mengganti kantung pengemas konvensional dengan kantung pengemas biodegradable. Sayuran daun dan sayuran buah yang telah dipanen masih mengalami respirasi yang menyebabkan kerusakan pada sayuran tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju respirasi adalah dengan mengatur suhu penyimpanan sehingga memperpanjang masa simpan dari produk. Dengan demikian, dapat meningkatkan efektivitas dalam penurunan laju respirasi. Selain pengaturan suhu penyimpanan, juga dilakukan pengemasan yang baik dengan pengemas plastik sehingga tetap menjaga kualitas sayuran daun dan sayuran buah. Pengemas sendiri merupakan suatu bahan yang digunakan untuk melindungi produk yang ada di dalamnya. Pengemas dapat mempengaruhi kualitas dari suatu produk yang dikemas. Menurut Rianto 2013, pengemasan menjadi salah satu cara untuk mengurangi dan mencegah kerusakan serta melindungi produk dari benturan maupun pencemaran dari luar. Selain itu, uap air dari lingkungan yang terserap oleh produk juga dapat dihambat dengan pengemasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Melanie 2017, yaitu pati ubi talas dengan komposisi konsentrasi filler clay 4%, plasticizer sorbitol 25%, dan pengadukan selama 40 menit, serta pengovenan pada temperatur 45 derajat Celcius selama 5 jam, mendapatkan hasil uji kuatari sebesar 89,32781 MPa. Pada penelitian Rahmadani 2019, menggunakan ubi kayu dan batang ubi kayu mendapatkan karakteristik terbaik pada variasi gliserol 8% dan suhu 60 derajat Celcius yaitu kuatari sebesar 274,6 MPa. Dan pada variasi gliserol 6% dengan suhu 55 derajat Celcius yaitu elongasi sebesar 147,12%. Kemudian, pada penelitian Saputro 2017, yaitu ubi ganyong dengan kitosan di mana mendapatkan hasil kuatarik sebesar 53,9644 MPa banding 18,4109 MPa dan elongasi sebesar 1,8066% banding 3,7025%. Pada ketiga penelitian terdahulu tersebut, telah didapatkan formulasi paling optimum dalam pembuatan plastik biodegradable dan telah memenuhi standar SNI mengenai sifat mekanik plastik, sehingga dapat dikembangkan untuk diterapkan sebagai kantung pengemas sayuran dengan melakukan pengujian karakterisasi dan mengamati pengaruhnya terhadap kualitas sayuran serta variasi suhu penyimpanan. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu
Bagaimana karakteristik plastik biodegradable berbasis pati umbi-umbian sebagai kantung kemasan sayuran. Kedua, bagaimana pengaruh kantung kemasan plastik biodegradable berbasis pati umbi-umbian terhadap kualitas sayuran. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kantung kemasan plastik biodegradable berbasis pati umbi-umbian terhadap variasi temperatur penyimpanan. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui karakteristik plastik biodegradable berbasis pati umbi-umbian sebagai kantung kemasan sayuran. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kantung kemasan plastik biodegradable berbasis umbi-umbian terhadap kualitas sayuran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kantung kemasan plastik biodegradable berbasis umbi-umbian terhadap variasi temperatur penyimpanan. Kemudian manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu diharapkan dapat memperoleh informasi terkait karakteristik plastik biodegradable berbasis pati umbi-umbian sebagai kantung kemasan sayuran. Yang kedua, diharapkan dapat memperoleh informasi terkait pengaruh kantung kemasan plastik biodegradable berbasis umbi-umbian terhadap kualitas sayuran. Dan yang ketiga, diharapkan dapat memperoleh informasi terkait pengaruh kantung kemasan plastik biodegradable berbasis umbi-umbian terhadap variasi suhu penyimpanan. Kemudian luaran yang diharapkan yaitu yang pertama, aplikasi penelitian berupa penerapan plastik biodegradable sebagai kantung pengemas sayuran dan buah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah proposal penelitian. Batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama yaitu pati yang digunakan adalah pati ubi talas, ubi kayu, dan ubi ganyong. Kemudian, karakteristik yang diuji adalah kuat tarik, elongasi, biodegradabilitas, dan hidrofobisitas. Kemudian yang ketiga, produk yang menjadi objek adalah sayuran daun dan sayuran buah. Dan terakhir, variasi suhu penyimpanan adalah pada suhu rendah dan suhu ruang. Bab 2, tinjauan pustaka, meliputi beberapa subbab yaitu plastik, kemudian plastik biodegradable, ubi talas, ubi kayu, ubi ganyong, uji karakteristik, dan pengawetan sayuran dan buah. Yang pertama yaitu plastik. Plastik sendiri adalah suatu senyawa sintesis yang berasal dari minyak bumi dengan menggunakan reaksi polimerisasi monomer yang sama. Berdasarkan penelitian Melani 2017, dari reaksi polimerisasi tersebut akan terbentuk rantai panjang yang kaku dan akan memadat setelah temperatur pembentukannya. Plastik memiliki titik didih dan titik leleh yang beragam. Hal ini dapat dipengaruhi oleh monomer yang membentuk plastik tersebut. Dalam pembuatan plastik sendiri, beberapa monomer yang sering digunakan yaitu seperti etena, propena, nilon, vinil klorida, karbonat, dan stiren. Di sini juga terdapat tabel sifat mekanik plastik sesuai dari SNI. Yang pertama yaitu kuat tarik sebesar 24,7 hingga 302 MPa, kemudian persen elongasi sebesar 21 hingga 220%, dan hidrofobisitas sebesar 99%. Kemudian plastik biodegradable. Plastik biodegradable atau biasa disebut dengan bioplastik merupakan jenis plastik yang memiliki fungsi sama dengan plastik konvensional. Bioplastik dibuat dari bahan baku yang mudah untuk diperbarui. Bioplastik memiliki sifat yang mudah hancur secara alami dan terdegradasi di dalam tanah. Biasanya terbuat dari bahan alami seperti pati, selulosa, dan lemak. Namun, bahan yang paling sering digunakan adalah pati dan PLA atau polylactic acid. Buatan plastik ini dengan bahan baku pati banyak digunakan karena kemudahannya untuk didapat dan berasal dari sumber daya alam yang bisa kita perbarui. Selain itu, mikroorganisme juga mampu mengurai pati dengan mudah sehingga pati cocok digunakan sebagai plastik biodegradable. Di sini terdapat kriteria ambang batas pada bioplastik yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional sebagai persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi pada produk ramah lingkungan, yaitu dari aspek lingkungannya meliputi penggunaan bahan aditif, persyaratannya tidak menggunakan zat warna azo, kemudian untuk degradabilitas, persyaratannya pertumbuhan mikroba pada permukaan produk lebih dari 60% selama 1 minggu, kemudian untuk kandungan logam beratnya, G sebesar kurang dari 0,5 ppm dan Pb kurang dari 50 ppm. Tensile elongation, persyaratannya kuat beban yang diberikan maksimal kurang dari 50 kg F per cm persegi. Kemudian untuk bahan baku yang digunakan yang pertama yaitu ubi talas. Talas merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang termasuk dalam genus Colocasia monocotyledon dengan famili Araceae. Umbi talas mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 13 hingga 29%, dan air sebesar 63 hingga 85%. Selain itu, umbi talas juga mengandung sedikit lemak dan protein, fosfor, kalsium, besi, vitamin, dan kandungan lainnya. Pati umbi talas mengandung kadar pati sebesar 80%, sedangkan sisanya yaitu kadar air 13,18%,
amilosa 5,55%, kemudian amilopektin 74,45%. Dan yang selanjutnya adalah ubi kayu. Menurut PEMCATI 2016, ubi kayu merupakan jenis umbi-umbian dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, yaitu sekitar 34,7% hingga 37,9%. Ubi kayu umumnya diproses menjadi tapioka yang merupakan pati dari ubi kayu. Dalam bidang non-pangan, pati ini dapat digunakan sebagai bahan baku plastik biodegradable. Komponen yang menjadi penyusun tapioka ini adalah pati dengan kandungan amilosa yang lebih rendah dari amilopektin. Kandungan amilosa dan amilopektin ini berpengaruh pada sifat mekanis dari bioplastik yang dihasilkan, di mana plastik dengan kandungan amilopektin lebih tinggi dengan penambahan plasticizer dapat meningkatkan sifat mekanik dari bioplastik. Ubi ganyong. Ganyong adalah salah satu jenis umbi-umbian yang dapat diolah menjadi produk pangan maupun non-pangan. Ganyong ini memiliki potensi sebagai sumber karbohidrat dengan total karbohidrat sebesar 93,79% dari berat keringnya. Bagian ubi ganyong yang dapat dikonsumsi yaitu sebesar 68,54% dari total berat umbi. Nah, pati ganyong ini memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, terutama pada kandungan karbohidratnya. Selanjutnya adalah uji karakteristik. Yang pertama yaitu kuat tarik, yang merupakan daya tarik maksimum yang dapat ditahan oleh film selama dilakukan pengukuran. Kekuatan tarik ini biasanya dipengaruhi oleh penambahan dari bahan pemelastis pada proses pembuatan film. Kemudian, elongasi sendiri adalah perubahan panjang maksimum dari film ketika terjadi peregangan hingga film bioplastik terputus. Kemudian, uji biodegradabilitas. Biodegradabilitas adalah suatu kemampuan bahan dengan bantuan mikroorganisme agar mampu terurai di lingkungan. Biodegradasi ini menjadi salah satu parameter yang menunjukkan bahwa bioplastik yang dibuat ramah lingkungan atau tidak. Hidrofobisitas merupakan kemampuan bioplastik untuk melindungi produk dari air. Sifat ketahanan bioplastik terhadap air dapat ditentukan dengan uji hidrofobisitas ini. Pengawetan sayuran dan buah. Penanganan pasca panen sayuran dan buah di Indonesia masih perlu adanya perhatian yang cukup. Kerusakan pasca panen sayuran dan buah mencapai 25% hingga 28% yang disebabkan karena sayuran dan buah-buahan yang terus mengalami respirasi. Cara efektif yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju respirasi ini yaitu dengan menurunkan suhu bahan pangan. Selain penyimpanan pada suhu rendah, juga dilakukan pengemasan dengan menggunakan pengemas plastik. Nah, pengemas ini merupakan suatu bahan yang digunakan untuk melindungi dan menyimpan produk yang ada di dalamnya. Pengemas ini dapat mempengaruhi kualitas dari suatu produk yang dikemas. Bab 3, metodologi penelitian. Di sini waktu dan tempat penelitiannya pada bulan Februari hingga Mei 2021 yang bertempat di Laboratorium Kimia dan Fisika Kampus A dan Laboratorium Proses Kampus C Universitas Internasional Semen Indonesia. Kemudian alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sendok, baskom, timbangan, oven, hot plate, neraca analitik, beker glass, cawan petri, spatula kaca, gelas ukur, magnetic stirrer, cetakan blender, mortar, aluminium foil, termometer, pipet tetes, pipet ukur, refrigerator, pisau refraktometer, penetrometer, pH meter, dan LM-Mayer. Untuk bahan yang digunakan yaitu umbi talas, batang umbi kayu, umbi ganyong, filler clay, sorbitol, gliserol, asam asetat 2%, NaOH, aquades, kitosan, asam asetat 1%, buah, dan sayuran daun. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan perlakuan variasi suhu penyimpanan dan waktu penyimpanan pada sayuran dan buah dalam 3 jenis plastik biodegradable yang ditunjukkan pada tabel berikut. Dengan keterangan P1 yaitu sayuran dalam plastik biodegradable pati ubi talas, P2 merupakan buah dalam plastik biodegradable ubi talas, P3 sayuran dalam plastik biodegradable pati ubi kayu dan batang ubi kayu, P4 merupakan buah dalam plastik biodegradable pati ubi kayu dan batang ubi kayu, kemudian P5 yaitu sayuran dalam plastik biodegradable pati ubi ganyong, P6 adalah buah dalam plastik biodegradable pati ubi ganyong, H1 merupakan suhu rendah hari ke-1, H2 suhu rendah hari ke-3, H3 suhu ruang hari ke-1, dan H4 suhu ruang hari ke-3. Kemudian proses pembuatan plastik biodegradable ubi talas, yaitu yang pertama menimbang pati ubi talas sebesar 10 gram, kemudian menimbang filler clay 4% dari berat pati atau 0,4 gram, dan plasticizer sorbitol 25% dari berat pati atau 2,5 gram. Kemudian masukkan plasticizer sorbitol 25% ke dalam beker glass berisi aquades 100 ml, kemudian menambahkan filler clay 4% dalam pati ubi talas sebanyak 10 gram. Selanjutnya aduk larutan dan panaskan selama 50 menit pada temperatur 85 derajat Celcius secara kontinu.
larutan yang sudah jadi dicetak menggunakan cetakan dan dikeringkan dalam oven dengan temperatur 45 derajat Celcius selama 5 jam. Dan terakhir, keluarkan cetakan dari oven lalu dikeringkan dalam temperatur kamar hingga plastik biodegradable dapat dilepas dari cetakan. Kemudian untuk pembuatan plastik biodegradable ubi kayu, yang pertama, timbang pati ubi kayu dan batang ubi kayu dengan berat 5 gram pati ubi kayu dan 10 gram pati batang kayu. Kemudian ukur volume asam aseta 2% sebesar 3 ml, Aquades 25 ml, dan NaOH 0,5 ml. Berat gliserol yang digunakan yaitu 6% dan 8% dari berat pati. Kemudian campur bahan-bahan tersebut sesuai komposisi yang dibuat. Selanjutnya memanaskan dengan suhu pemanasan 55 derajat Celcius untuk gliserol 6% dan 60 derajat Celcius untuk gliserol 8%. Kemudian dicetak larutan menggunakan cetakan dan di oven. Selanjutnya lapisan plastik biodegradable yang sudah jadi dapat dikelupas. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan plastik biodegradable ubi ganyong. Larutkan kitosan dalam asam asetat 1% dengan stirrer. Kemudian timbang peti ganyong dan larutkan dalam Aquades dengan menggunakan stirrer pada suhu 72 derajat Celcius sampai diperoleh larutan pati ganyong yang kental. Kemudian campur kedua larutan tersebut dengan komposisi kitosan pati ganyong 10:0 dengan volume total 50 ml. Kemudian panaskan larutan tersebut dan diaduk hingga larutan memungkin. Selanjutnya, larutan plastik biodegradable dicetak dan di oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam tersebut, plastik biodegradable yang transparan dan tipis, kemudian dilakukan penetralan dengan NaOH 0,1 m. Uji karakteristik. Yang pertama yaitu uji kuat tarik. Pengujian kuat tarik ini dilakukan dengan mengkondisikan terlebih dahulu sampel yang akan diuji dalam ruangan dengan suhu kelembapan relatif standar selama 24 jam. Kemudian sampel dipotong sesuai standar. Nah, uji kuat tarik ini dilakukan dengan menjepit kedua ujung sampel pada mesin penguji tensil, lalu panjang awal dicatat dan meletakkan ujung tinta pencatat pada posisi 0 pada grafik. Knop start dinyalakan dan sampel yang putus akan ditarik oleh alat. Kemudian catat gaya kuat tarik dan panjang setelah putus. Nah, uji kuat tarik ini dihitung dengan menggunakan rumus tensile strength, yaitu sama dengan load of brick per original width dikali original thickness. Untuk pemanjangan saat putus ini dilakukan menggunakan cara yang sama dengan uji kuat tarik. Kemudian dapat dihitung dengan cara persen elongasi sama dengan pemanjangan putus dikurangi panjang awal dibagi panjang awal dikali 100%. Untuk uji biodegradabilitas ini dilakukan dengan cara menyiapkan sampel ukuran 2 x 6 cm, kemudian menimbang massa sampel. Selanjutnya, sampel dikubur dalam tanah dan didiamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, plastik biodegradable dikeringkan dalam desikator dan ditimbang hingga didapatkan berat konstan. Perhitungannya yaitu persen berat sama dengan berat awal minus berat akhir per berat awal kemudian dikali 100%. Untuk hidrofobisitas sendiri dilakukan dengan cara menimbang berat awal dari sampel yang akan diuji, kemudian mengisi wadah atau baskom dengan air Aquades dan letakkan sampel ke dalam wadah tersebut. Kemudian ditunggu 10 detik, lalu sampel diangkat dari wadah yang berisi Aquades. Selanjutnya berat sampel yang telah direndam dalam wadah ditimbang. Kemudian hal tersebut dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat. Nah, untuk menghitung kita dapat menggunakan rumus persen water uptake sama dengan berat sampel minus berat sampel awal, kemudian dibagi berat sampel awal, kemudian dikali 100%. Pengawetan sayuran dan buah sendiri, pada pengawetan suhu rendah dilakukan dengan cara sayuran dan buah yang sudah dipilih dibersihkan dan dicuci hingga bersih, lalu ditiriskan. Kemudian dikemas dengan menggunakan sampel plastik biodegradable yang telah diuji sifat mekaniknya, kemudian disimpan dalam refrigerator, dan diamati perubahan yang terjadi pada sayuran pada hari pertama dan ketiga. Kemudian untuk pengawetan suhu ruangnya sendiri sama dengan cara pada pengawetan suhu rendah, namun sampel disimpan pada suhu ruang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.